Halo Sobat Urban, kita kembali lagi di podcast Wakil Rakyat, lebih dekat dengan legislator. Nah, kali ini narasumber kita spesial karena kita langsung berbincang dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. Pak Sardi dikenal memiliki visi besar untuk menjadikan lembaga legislatif sebagai motor perubahan di Kota Bekasi. Dengan latar belakang pengalaman politik yang panjang dan komitmen terhadap masyarakat, Sardi berjanji DPRD di bawah kepemimpinannya akan fokus pada kebijakan-kebijakan strategis berdampak pada kesejahteraan warga. Yuk, simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, kembali lagi bersama saya Sabrina Munifah di podcast Wakil Rakyat. Hari ini Sabrina mendatangi narasumber yang cukup spesial. Ini spesial banget malah. Di samping aku sekarang ada Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, yaitu ada Bapak Sardi Effendi. Gitu. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Sobat Urban, Sabrina nungguin Bapak, kebetulan ada agenda rapat tadi ya. Ya, rapat paripurna. Boleh dikasih tahu spill sedikit, Pak, tadi rapat gimana? Ya, hari ini rapat paripurna tentang penyampaian kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan 2025. Disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota dan juga dihadiri oleh pimpinan DPRD bersama anggota DPRD dan seluruh stakeholder di Kota Bekasi ini, dari mulai Sekda, Eselon 2 dan seluruh OPD, camat, lurah se-Kota Bekasi ini. Oke, jadi tadi tuh di rapat itu apa aja sih Pak yang jadi pembahasan utamanya? Ya, kalau tadi rapat itu rapat penyampaian. Penyampaian awal kaitan dengan rancangan penyampaian tentang kebijakan umum anggaran perubahan 2025 oleh Pak Wali Kota. Jadi kebijakan umum anggaran perubahan ini berkaitan dengan adanya penggunaan anggaran belanja yang hari ini di KUHPS itu disebutkan kebijakannya adalah sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa yang dapat digunakan ya berjumlah 358 miliar lebih. Nah, itu nanti digunakan untuk pembahasan di DPRD, baik itu untuk belanja dan juga pembiayaan di Kota Bekasi ini. Oke, di anggaran tersebut kebutuhan dan penyesuaiannya apa aja nih Pak yang berubah gitu dari anggaran yang sisa tersebut? Mau dialihkan kemana? Sudah ada keputusan atau gimana? Ya, karena tadi baru disampaikan, kita belum dapat menyampaikan di sini karena belum dibahas. Kita akan bahas baru besok. Oke, baiklah. Tapi aku boleh tanya sedikit soal pendapat Bapak nggak? Menurut Bapak mana yang lebih urgensi dialihkan ke bidang apa gitu si dana tersebut? Ya, kita berharap pemerintah daerah ini anggaran itu harus berbasis masyarakat atau anggaran pro rakyat. Jangan sampai anggaran ini tidak berpihak atau tidak pro rakyat. Nah, makanya kita ingin postur APBD kita ini yang terbesar tetap di pendidikan. Di pendidikan. Ya, pendidikan, habis itu baru kesehatan, ketiga infrastruktur, keempat baru OPD atau organisasi-organisasi dinas di Kota Bekasi yang lainnya. Oke, Bapak, kalau misalnya mengenai pendidikan nih, kenapa jadi fokus utama, Pak? Alasannya apa? Ya, karena pendidikan ini bagian dari pelayanan dasar. Jadi negara atau kota ini dibangun agar masyarakatnya itu kesejahteraannya itu semakin hari semakin baik. Dengan pendidikan yang semakin baik, masyarakat juga dapat, kita yakini dapat memperbaiki kesejahteraannya. Jadi misalnya kita lihat hari ini banyak masyarakat tidak mampu, kemiskinan ekstrim di Kota Bekasi. Dengan pendidikan ini dapat mencari solusi anaknya nanti ketika dapat pendidikan yang layak ya, SD, SMP di Kota Bekasi ini, bahkan SMA. Ini kan nanti mereka ini kan siap bekerja. Nah, siap bekerja berarti tulang punggung ekonomi keluarganya. Jadi kita berharap pendidikan inilah solusi dari ketidakmampuan atau kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Bekasi ini, ya, sehingga
pendidikan wajar secara undang-undang Sisdiknas pun sudah menjadi mandatory spending bahwa anggaran pendidikan Kota Bekasi ini minimal 20% dari APBD. Oke. Kalau gitu berarti tentang isu soal pendidikan yang sekarang ada perubahan sedikit yang disinyalir ada isu bahwa satu kelas itu bisa sampai 50 orang Pak siswanya, itu benar nggak? Ya itu. Menurut Bapak gimana? Ya itu rombongan belajar ya. Rombongan belajar itu diatur di Permendikbud kaitan dengan SPM, Sistem Penjaminan Mutu, atau sistem pelayanan minimumnya seperti berapa ya angka yang ditetapkan. Itu 50 itu ada untuk tingkat SMA SMK yang diatur oleh gubernur, bukan Kota Bekasi. Kalau Kota Bekasi ini untuk rombongan belajarnya itu jumlahnya 44 terakhir 44. Untuk SPMB ya, sistem penerimaan murid baru kemarin oleh Dinas Pendidikan. Jadi dan itu juga masukan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS bahwa Kota Bekasi ini untuk memenuhi daya tampung itu setiap kelasnya, setiap rombongan belajar 44 jumlahnya. 44, okay. Mengenai yang sekolah swasta juga nih Pak di Bekasi, itu ada yang mungkin berteriak lah dengan keputusan tersebut karena ada kabar bahwa mereka kehilangan hampir 50% target siswa yang harusnya dicapai gitu. Menurut Bapak itu seperti apa? Ya, kalau lembaga pendidikan atau namanya satuan pendidikan atau disebut lembaga sekolah, itu kan saat ini harus berkompetitif, bersaing. Keunggulan-keunggulan apa yang di sekolah itu yang ditawarkan ke masyarakat itu menjadi pilihan atau animo masyarakat. Kan masyarakat juga tidak bisa dipaksa harus sekolah di swasta atau di negeri. Tapi masyarakat sendiri yang akan melihat keunggulan. Keunggulan itu untuk pengembangan potensi diri anak-anaknya masyarakat yang mau sekolah. Nah, jadi kalau masyarakat itu ingin anaknya berkembang, pinter, cerdas, ya dia mencari sekolah yang memang punya keunggulan. Nah, jadi kalau sekolah-sekolah negeri maupun swasta tidak punya keunggulan, hari ini kan kembali ke konsumen pendidikan itu masyarakat. Nah, jadi masyarakat kalau ada lembaga sekolah kurang minat, nah itu harusnya mengevaluasi dalam manajemen pendidikannya. Karena dalam evaluasi itu bagian yang harus dilakukan setiap saat dalam manajemen pendidikan. Oke, jadi kembali ke segmen ya, gimana sahabat urban di sana kalau misalnya memang sekolah itu memang sesuai segmentasi gitu. Jadi udah ada sekolah-sekolah unggulan yang ternyata meskipun swasta masih tetap eksis di masyarakat gitu ya Pak ya. Iya. Oke, aku lanjut ke tadi kan selain di pendidikan itu ada anggaran yang menurut fokus Bapak ke arah kesehatan gitu. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak kenapa ditambah anggaran kesehatan misalnya dialihkan ke situ? Kesehatan pun bagian dari mandatory spending. Anggaran kesehatan itu harus 20%. Nah, kesehatan itu bagian dari pelayanan dasar masyarakat juga. Bagaimana Kota Bekasi ini masyarakatnya itu harus dijamin kesehatannya. Makanya kita sekarang ini kan ada program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ada PBI, BPJS. Bagaimana masyarakat itu dijamin ketika dia sakit, berobat di rumah sakit itu ada asuransinya BPJS. Kemudian juga setiap puskesmas ada 56 ini harus ada di setiap kelurahan yang jumlahnya 56 supaya masyarakat memudahkan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi ada kalau tidak salah ada 6 rumah sakit tipe D. Ditambah lagi ada rumah sakit Kasbullah Abdul Majid yang bertipe B. Itu semua milik pemerintah daerah. Dan ini kita kuatkan adalah pertama alat kesehatannya, SDM-nya, dan biaya operasional supaya masyarakat dapat terlayani. Jadi masyarakat dilayani di semua pusat kesehatan masyarakat atau disebut puskesmas itu tanpa biaya, cukup membawa KTP Kota Bekasi itu dilayani. Dan hari ini alhamdulillah Kota Bekasi memang kita akan menuju kepada Kota Bekasi menjadi kota sehat. Amin, amin. Yeah. Menurut Bapak sendiri untuk di bidang kesehatan ini selain dari puskesmasnya, tenaga kerjanya sudah mumpuni belum Pak? Ya, tenaga kesehatannya, tenaga medis itu memang harus ditambah ya, bidan, perawat di setiap puskesmas. Dokternya
Jangan sampai setiap puskesmas ini dokternya kurang, perawatnya kurang, ya kan? Kemudian tenaga medis yang menunjang, untuk kaitan dengan pelayanan kesehatan di puskesmas. Ini harus dikuatkan oleh pemerintah daerah. Solusinya apa nih Pak untuk menguatkan itu? Ya, solusinya harus ada penambahan anggaran dan juga menambah SDM yang ada. Tambah biaya operasionalnya, tambah SDM-nya, tambah alat-alat kesehatan penunjang. Misalnya ada nanti alat untuk khusus penyakit jantung, alat untuk mata, alat untuk dokter gigi dan lainnya. Jangan sampai semua alat kesehatan ini tidak seiring berjalan. Jadi masyarakatnya animonya bagus untuk berobat, tapi alat kesehatannya tidak ada di puskesmas. Oke, jadi itulah mungkin kenapa tujuan besarnya lebih ke pendidikan dan juga kesehatan ya Pak yang diutamakan untuk warga Bekasi sendiri, masyarakat Bekasi. Sobat Urban, kita akan lanjut. Tadi kita sudah bahas soal pendidikan, kesehatan, dan akan lanjut ke infrastruktur nih Pak, gitu. Infrastruktur di Bekasi sendiri menurut pandangan Bapak sekarang sudah seperti apa? Atau masih harus diperbaiki atau memang sudah bagus gitu? Menurut Bapak gimana? Ya, infrastruktur ini kan bagian kebutuhan masyarakat untuk mengakses mobilitas dapat mudah. Ya, jadi ketika transportasi mudah kan, infrastruktur kita baik di Kota Bekasi ini tentu penunjang kegiatan-kegiatan masyarakat. Jangan sampai ada lagi jalan yang rusak, kemudian saluran drainase yang mampet, yang tidak banyak menumpuk sampah. Kemudian jalan-jalan di Kota Bekasi harus dipastikan semuanya kualitasnya bagus, supaya masyarakat di Kota Bekasi ini nyaman untuk tempat tinggal. Kemudian juga nyaman untuk bertransportasi, berkendaraan. Tidak ada lagi jalan yang berlubang. Itu sesuai dengan visi misi wali kota hari ini. Nyaman kotanya. Nah, terkait dengan kemacetan jalan nih Pak, untuk solusi di Bekasi ini bagusnya seperti apa sih untuk mengatasi atau mungkin mengurangi angka kemacetan di Kota Bekasi? Ya, titik-titik macet itu di Kota Bekasi ini kan sudah terdata dan teridentifikasi jauh-jauh hari. Biasa di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, kemudian juga stasiun. Nah, tinggal di sana ditempatkanlah petugas-petugas yang ada. Dan juga terintegrasi dari mulai Dishub, kepolisian, Satpol PP. Jadi K3 itu diterapkan agar masyarakat itu tertib, kemudian juga Dishub mengatur jalannya lalu lintas, tidak macet lagi. Kepolisian juga bagian lagi penegakan hukum. Apabila ada yang melanggar, ditindak supaya tidak lagi melanggar. Jadi artinya titik-titik kemacetan ini juga tidak setiap waktu, itu hanya jam-jam tertentu ketika masyarakat berangkat ke bekerja, pulang dari tempat bekerjanya. Ini yang harus coba kita atur bersama agar Kota Bekasi ini tidak lagi ada titik-titik kemacetan. Ya, Sobat Urban, itu mungkin yang akan jadi fokus kalau misalnya jadi ini anggaran dari pemerintah daerah untuk bisa dibagi ya Pak ya ke arah sana gitu. Mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya. Oke, Sobat Urban, buat kalian yang memang banyak banget keluhan, apalagi terhadap Kota Bekasi dan juga ada inspirasi, mungkin saran dan lain sebagainya, jangan lupa untuk selalu DM kita ya. DM kita atau bisa juga komentar di bawah, nanti akan kita sampaikan. Nah sekarang nih Pak, ada pertanyaan dari warga Bekasi masalah banjir. Pertanyaannya adalah banjir masih terus terjadi nih di Kota Bekasi. Hujan deras, sedikit banjir terus terjadi. Jadi kayak kalau misalnya hujan lagi dalam kondisi yang cukup deras, itu pasti langsung banjir Pak Bekasi. Nah, gimana soal masalah ini? Lagi-lagi pasti masalahnya soal drainase gitu. Tolong agar lebih serius dalam memperhatikan banjir agung dari Harapan Baru gitu. Menurut Bapak gimana nih? Ya, drainase itu yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, yang sudah dianggarkan, itu harus dijaga juga oleh masyarakat. Jangan sampai drainase itu mampet, penuh sampah. Jadi perlu kesadaran bersama. Ya, artinya drainase itu
juga sudah ada juga tim dari pemerintah daerah dengan pematusan dibersihkan setiap saat. Tapi masyarakat juga harus sadar jangan buang sampah di saluran-saluran drainase. Nah, kemudian kali-kali kita, sungai kita jaga ya supaya yang sudah dinormalisasi itu tetap baik ya, kemudian juga mudah ya teraliri air, dan kita jaga drainase dan juga sungai-sungai di Kota Bekasi ini supaya ketika penghujan tiba ya kita tidak terjadi banjir lagi. Oke, jadi Agung itu ya tadi jawabannya dari Bapak. Mungkin Bapak ada pesan untuk warga Bekasi ataupun harapan terhadap Kota Bekasi yang ingin disampaikan, silakan Bapak. Ya, untuk masyarakat Kota Bekasi, persoalan-persoalan Kota Bekasi ini memang dari tahun ke tahun tidak terlepas dari masalah sampah, kemacetan, dan banjir. Dan DPRD berharap silakan masyarakat sampaikan aspirasinya ke DPRD ya agar DPRD membuat kebijakan yang lebih berpihak lagi kepada masyarakat agar masyarakat di Kota Bekasi ini dapat tinggal, dapat mendiami Kota Bekasi ini dengan nyaman, dan tentunya kita ingin hidup kita sejahtera. Itu barangkali. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan semua rencana-rencananya terrealisasi, niat baiknya juga selalu disupport oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Amin. Sobat Urban semua, terima kasih untuk selalu support tayangan Urban GTV, tayangan podcast Wakil Rakyat. Gitu. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga follow akun Instagram kita dan sosial media kita. Kalau misalnya lagi-lagi ada keluhan, ada inspirasi apapun yang ingin ditanyakan, silahkan kalian DM ataupun komentar di bawah sini. Terima kasih banyak. Saya Sabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.